Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama Ray di sini. Jadi kali ini aku akan menjelaskan cara mengelola aset dan depresiasi. Oke, lanjut aja. Di sini ada pengertiannya. Pengelolaan aset dan depresiasi adalah bagian esensial bagi perusahaan untuk memantau nilai aset tetap dan mengelola laporan keuangan secara akurat. Dengan Odoo, proses input aset dan perhitungan depresiasi menjadi lebih mudah dan terintegrasi. Presentasi ini akan membahas langkah-langkah utama penginputan aset tetap dan mengatur depresiasi di dalam Odoo serta manfaatnya untuk bisnis kalian. Ini juga ada cara memasukkan data aset di Odoo, yaitu langkah awal input aset. Di menu aset tetap Odoo, klik tombol untuk membuat aset baru. Isi informasi penting seperti nama aset, kategori, tanggal perolehan, dan nilai pembelian aset. Pastikan data lengkap untuk akurasi perhitungan depresiasi nantinya. Lalu ada detailnya yang perlu diperhatikan, yaitu pilih kategori aset sesuai jenisnya, misalnya mesin, kendaraan, atau gedung. Lalu yang kedua adalah masukkan metode akuisisi dan lokasi aset. Dan yang terakhir adalah tambahkan informasi vendor dan nomor seri jika ada. Lalu sini juga kita harus memahami metode depresiasi di Odoo. Di sini ada 3 metode, yaitu metode garis lurus atau straight line. Depresiasi dihitung secara merata setiap periode berdasarkan umur aset dan nilai residu. Yang kedua yaitu metode saldo menurun, declining balance, yaitu konsep depresiasi lebih besar di awal dan berkurang seiring waktu, mempercepat beban depresiasi terhadap periode awal penggunaan. Lalu yang ketiga dan terakhir, metode unit produksi atau units of production. Itu beban depresiasi disesuaikan dengan tingkat pemakaian atau output aset selama periode tertentu. Lalu selanjutnya, sini adalah menetapkan metode dan periode depresiasi. Yang pertama adalah pengaturan umur ekonomis. Tentukan masa manfaat aset dalam bulan atau tahun sesuai estimasi umur pakai aset tersebut di perusahaan. Lalu yang kedua yaitu menentukan metode depresiasi. Pilih metode depresiasi yang sesuai dengan jenis dan pola penggunaan aset Anda agar laporan keuangan mencerminkan kondisi nyata. Lalu yang terakhir yaitu mengatur jadwal depresiasi. Atur frekuensi perhitungan depresiasi seperti bulanan atau tahunan untuk memastikan pengakuan beban secara tepat waktu. Di sini juga ada proses otomatisasi depresiasi di Odoo, itu menghitung otomatis. Setelah input aset dan pengaturan depresiasi, Odoo secara otomatis menghitung beban depresiasi pada setiap periode sesuai jadwal yang ditetapkan. Lalu ada pembaruan nilai buku. Nilai buku aset di sistem akan diperbarui secara real time setiap kali depresiasi dicatat, memudahkan monitoring kondisi aset. Yang terakhir, integrasi dengan akuntansi. Depresiasi otomatis masuk ke modul akuntansi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan up to date. Di sini juga ada melakukan penyesuaian dan aktivasi aset. Yang pertama itu penyesuaian nilai aset. Jika terjadi perbaikan atau pencatatan ulang, Anda dapat menyesuaikan nilai aset dengan mudah di Odoo tanpa mengganggu catatan historis. Yang kedua itu aktivasi aset. Aset harus diaktifkan setelah data dan depresiasi diatur supaya proses depresiasi berjalan dan dicatat secara resmi. Yang ketiga yaitu penghapusan aset. Odoo juga menyediakan fitur penghapusan aset saat sudah tidak digunakan atau dijual dengan pencatatan otomatis dalam keuangan. Di sini juga ada laporan dan analisis aset di Odoo. Yang pertama adalah laporan nilai buku, menampilkan nilai aset bersih setelah depresiasi terkini. Lalu laporan beban depresiasi, merinci total depresiasi yang diakui selama periode akuntansi tertentu. Lalu yang ketiga yaitu laporan aset tetap, menampilkan daftar aset dengan detail kategori, lokasi, dan statusnya. Di sini juga adalah terakhir kesimpulan dan langkah berikutnya. Pahami kebutuhan aset Anda, diidentifikasi jenis dan jumlah aset untuk input ke sistem Odoo dengan data lengkap dan yang agar akurat. Atur metode dan jadwal depresiasi. Pilih metode depresiasi yang tepat dan tetapkan jadwal untuk pemantauan rutin.
Lalu yang terakhir, memanfaatkan fitur otomatisasi dan laporan. Gunakan otomatisasi perhitungan depresiasi dan manfaatkan laporan untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, mungkin segitu aja yang dapat aku jelaskan. Terima kasih. Jangan lupa komen, subscribe, and like. See you guys.